Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema amarah membawa kepada kejahatan. Kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata bahwa berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6, di situ menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dikatakan bahwa setiap lembah akan ditimbun agar menjadi rata untuk persiapan jalannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah diri kita secara pribadi masih memiliki banyak lubang yang harus ditimbun atau diisi? Mari kita minta pertolongan Tuhan untuk mengisi dan menutupi kekurangan pada diri kita. Nah, jika kita merasa bahwa kasih yang kita lakukan belum cukup, perlu kekuatan kuasa Tuhan untuk menambah kekurangan itu. Kita harus berusaha untuk membuat jalan itu menjadi rata, tidak berlubang. Kemarahan dan kecemburuan itu merupakan penghalang dalam hidup kita. Apa yang telah retak, marilah kita perkuat. Dan segalanya kita perkuat kembali di dalam Tuhan. Tahukah saudara bahwa amarah adalah perilaku yang dapat membawa kita kepada kejahatan, kepada dosa. Dan sang pemazmur memberi peringatan bahwa jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8 ini. Hal apa saja yang seringkali membangkitkan amarah kita? Saat kita merasa bahwa orang fasik tidak mendapat hukuman yang setimpal, hal tersebut itu dapat memicu amarah. Namun mari kita mau ingat bahwa amarah akan membawa kita kepada kejahatan. Apakah maksudnya? Nah, kita lihat contoh kehidupan Daud sebelum dia menjadi raja, saudara. Sesungguhnya ia adalah seorang yang tak bersalah, tetapi selalu dikejar-kejar oleh Raja Saul dan prajuritnya. Raja Saul bahkan berikhtiar untuk membunuh Daud. Jika kita berada di posisi Daud saat itu, bagaimana perasaan kita terhadap Saul? Tentu penuh dengan amarah dan kebencian. Tetapi di saat-saat seperti itulah Daud menuliskan mazmurnya. Dia berkata bahwa berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Saudaraku, jika lubang dalam hati Daud itu tidak diisi dan ditimbun dan diratakan, maka ia akan membenci Saul. Bahkan bisa-bisa membunuh Saul, seperti yang pernah dirasakan oleh anak buah Daud. Sebenarnya Daud itu memiliki kesempatan untuk melukai Raja Saul. Nah, dan Raja Saul pun tahu akan hal itu. Tetapi Raja Saul tetap mengejar Daud bahkan sampai berkali-kali. Jika diri Daud dipenuhi dengan amarah, bisa saja kali berikutnya ia tidak akan membiarkan kesempatan untuk memenggal Raja Saul lewat begitu saja. Nah, namun kita belajar bahwa Daud itu dia tahu bahwa hal tersebut adalah salah, sebab Raja Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ia tidak mau main hakim sendiri. Jika ia membunuh Saul, maka otomatis dia berdosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, amarah dapat terpancing oleh karena kesalahan yang dibuat oleh orang lain terhadap diri kita. Bukan berarti orang lain itu yang salah, tetapi karena perasaan kita yang tersinggung, perasaan yang dilukai, sehingga kita menjadi sakit hati, dan itu membangkitkan amarah. Contoh nyata seperti peristiwa Kain dan Habel juga. Padahal Habel sama sekali tidak melakukan kejahatan. Justru apa yang diperbuat Habel ternyata diindahkan oleh Tuhan. Nah, persembahan Habel diindahkan Tuhan membuat hati Kain itu menjadi panas dan dia punya muka itu suram, dan itu yang membangkitkan amarah Kain. Nah, Tuhan menasihatkan setiap kita bahwa mari kita memberikan kesempatan untuk merenung dan berpikir bahwa amarah hanya membawa kita kepada kejahatan. Jika Kain berbuat baik, wajahnya akan kembali berseri. Tetapi Kain sama sekali tidak menghiraukan nasihat Tuhan, dan dia membiarkan dosa berkuasa atas dirinya, dan akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Habel. Inilah pembunuhan pertama kali. Amarah membawa kita kepada dosa. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, daripada kita terjebak dalam panas hati, mari kita renungkan ini.
untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran dan kemarahan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan bertindak dan Dia akan memberikan kita jalan keluar. Mari daripada kita fokus kepada kejahatan, mari kita berfokus kepada kebaikan, hal-hal yang membuat kita marah. Mari kita tanggalkan itu. Mari kita mau dorong diri kita untuk kita memfokuskan diri kita kepada kebaikan, dan kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari biarkanlah renungan firman Tuhan di pagi ini memberikan kita pengharapan bahwa dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7 berbunyi bahwa diamlah di hadapan Tuhan dan percayalah kepadanya. Dengan merenungkan firman Tuhan ini, kita diajak untuk belajar mengelola emosi, terutama kemarahan, dan mencari jalan keluar yang positif dalam segala situasi. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Mari kita berjalan dalam tuntunan kuasa-Nya Tuhan, tanggalkan segala panas hati, dan kita mau hidup dalam sukacita pengharapan kita kepada Kristus. Jadilah orang-orang yang membawa dampak, membawa terang bagi dimanapun kita berada, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.